Melanjutkan pembahasan di video conference yang kita lakukan pekan kemarin ya, materi matriks, relasi, dan fungsi. Pekan kemarin kita sudah mempelajari mengenai matriks. Ya, jadi saya review sedikit bahwa matriks ini ada penyajian dalam beberapa matriks khusus. Dikenalkan di sini ada 6 matriks khusus, silakan bisa dibaca kembali. Kemudian ada 3 operasi aritmatika pada matriks, penjumlahan, kemudian perkalian 2 matriks, dan perkalian matriks dengan skalar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai relasi. Sebelumnya, pada perkuliahan di term pertama, kita mempelajari materi himpunan, bab himpunan. Di situ dikenal ada yang disebut dengan pasangan terurut. Silahkan bisa dibaca lagi bahwa pasangan terurut ini adalah hasil dari perkalian kartesian antara dua himpunan. Nah, bentuk pasangan terurut ini yang nantinya kita gunakan dalam merepresentasikan suatu relasi. Relasi di sini pada dasarnya maknanya sama seperti yang kita pahami bahwa relasi adalah hubungan. Jadi ini untuk menunjukkan adanya hubungan antara elemen A dan B ketika disajikan dalam pasangan terurut seperti ini. Saya ulangi bahwa pasangan terurut, dia kenapa disebut pasangan terurut? Pertama, disebut pasangan karena memang dia hanya berdua ya. Di sini ada dua elemen, jadi disebutnya pasangan. Kemudian terurut karena memang kita akan perhatikan urutan. Di sini dalam kurung A, B akan berbeda dengan dalam kurung B, A. Ya, jadi harus jelas urutannya A dulu atau B dulu. Jadi jangan sampai tertukar ketika terbalik, misalnya di sini A, B, kemudian saya menyajikan B, A, maka relasi yang dimaksud pun jadi berbeda lagi. Kemudian di sini ada juga yang disebut dengan relasi biner. Relasi biner ini dimaksudkan berarti ada dua himpunan ya. Dia merelasikan antara dua himpunan A dan B. Ini secara definisi relasi biner yang akan kita gunakan ya, yaitu kita pertama mengalihkan kartesian antara himpunan A dan B, nantinya dinotasikan dengan R, di mana R ini adalah notasi untuk relasi biner. Relasi biner, relasi ini adalah himpunan bagian dari hasil perkalian kartesian antara A dan B. Kemudian notasinya adalah kita menuliskannya ARB. Ini ya. A di sini maksudnya elemen A itu berelasi dengan B, ini notasi untuk A, B elemen R. Berarti A dihubungkan dengan B oleh R. Sedangkan kalau R-nya dicoret berarti tidak dihubungkan, A tidak dihubungkan dengan B oleh R. Seperti itu ya. Himpunan A berikutnya akan kita kenal dengan daerah asal atau domain, dan himpunan B disebut dengan daerah hasil atau kodomain. Ya, kodomain dari R. Contoh. Diberikan di sini P234, ini ya himpunan P, 2, 3, dan 4, Ki, 2, 4, 8, 9, dan 15. Pertama, sebelum kita membahas relasi, kita list dulu, kita enumerasi dulu hasil perkalian kartesian antara P dan Ki. Saya ulangi bahwa P kali Ki itu akan berbeda dengan Ki kali P, karena tadi kita akan menghasilkan pasangan terurut ya. Jadi di sini 2,4 itu akan berbeda dengan 4,2. Ya, makanya di sini 2,4 ada, 4,2 juga ada, karena ini hal yang berbeda. Memperhatikan urutan dalam penyajian pasangan terurutnya, hasil perkalian kartesiannya ya. Saya pindahkan ke sini untuk lebih jelasnya. Ya, ini tadi memperjelas sedikit bahwa relasi ini disajikan dalam bentuk pasangan terurut. Dan pasangan terurut didapat dari hasil perkalian kartesian dari dua himpunan. Ya, jadi di sini pasangan terurut saya pertegas bahwa penulisan A, B itu berbeda dengan B, A. Ya, tidak sama dengan. Kemudian contohnya tadi kita diberikan himpunan P 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan Ki adalah 2,
4, 8, 9, dan 15. Nah, nanti relasi itu bentuknya akan berupa himpunan yang ada di dalam kurung Kurawa. Ya, ini ya. Pertama, sebelum kita mengkaji relasinya, kita akan menuliskan dulu semua hasil perkalian Kartesian antara P dan Q. Saya mengalihkan P cross Q, ya. Perhatikan bahwa P-nya di depan, berarti 2 ketemu 2. Kemudian, ini ya, 2 ini ketemu ke masing-masing elemen di Q. Berarti 22, 24, 28, 29, 215. Gitu ya. Saya tuliskan di sini. Kemudian sama halnya dengan angka 3 di sini. 3 ini masing-masing pun juga ketemu yang ada di sini ya. 32, 34, 38 dan seterusnya sampai 315. Kemudian 4 juga sama. Ya, ketemu dengan masing-masing 4 yang di P ketemu dengan masing-masing elemen yang ada di Q. Oke, ini ya. Masih ingat mungkin materi kardinalitas ya, bahwa kardinalitas atau banyaknya elemen dari hasil perkalian Kartesian adalah ya, kardinalitas dari P cross Q itu sama dengan kardinalitas dari P dikali dengan kardinalitas dari Q. Karena P-nya itu banyaknya ada 3 dan Q ada 5, berarti kita akan punya 15 elemen. Dan benar, di sini ada 15 elemen. Begitu ya. Kemudian, sekarang saya didefinisikan bahwa R itu, saya mendefinisikan relasi. Didefinisikan relasi R, ya, bahwa P, Q itu elemen R jika P-nya habis membagi Q. Jadi P-nya habis membagi Q, atau bisa dibilang nanti Q-nya ini adalah kelipatan dari P ya. P habis membagi Q, berarti dia hasil pembagiannya bilangan bulat ya. Misalnya 6/2 itu kan bilangan bulat ya, itu sama dengan 3. Beda kalau 5/2, 5/2 kan 2,5. Nah, itu tidak habis membagi berarti ya. Yang habis membagi yang hasil pembagiannya antara Q per P-nya itu bilangan bulat. Kalau saya pertegas tulisannya seperti ini ya. P habis membagi Q itu adalah Q per P-nya hasilnya bilangan bulat. Bukan bilangan real atau desimal ya. Baik. Berarti kita list nih di sini. R-nya berarti mana saja yang habis membagi. Nih ya. Apakah 2 habis membagi 2? Ya. Karena hasilnya bilangan bulat yaitu 0, maka kita tulis. 4/2 hasilnya bilangan bulat, jadi kita tulis juga. 8/2 hasilnya juga bilangan bulat, maka kita tulis di sini. 9/2 bukan bilangan bulat, jadi tidak kita tulis. 15/2 juga bukan bilangan bulat. 2/3 bukan bilangan bulat, 4/3 juga bukan, 8/3 bukan, 9/3, nah ini bilangan bulat. Mohon maaf, ini bukan 392 kali ya, ini 315, mohon maaf. Nah, ini 9/3 ternyata bilangan bulat, maka kita pindahkan ke sini. Kemudian 3/15 ya, 15/3 pun juga bilangan bulat, maka kita pindahkan ke sini. 2/4 bukan bilangan bulat, 4/4 bilangan bulat, maka kita tulis di sini 4,4. Dan satu lagi adalah 4,8.
49 dan 415 bukan bilangan bulat hasilnya. Nah, ini yang disebut dengan relasi. Jadi relasi itu maknanya ada di sini. Didefinisikannya apa? Oh, ini hubungannya, hubungan antara Q dan P-nya adalah ini. Maka ini yang disebut dengan relasi. Seperti itu.